Di antaranya adalah mencatat faedah-faedah dari kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, mendengarkan Al-Ustaz, diam saat kajian dan mendekat kepada Ustaz. Yang ketiga, dimohon untuk para jamaah maju ke depan mendekat kepada Ustaz. Yang keempat, kajian hari ini adalah kajian rutin membahas kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini karya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala pada pertemuan ke-27 yang akan dibersamai oleh Al-Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala. Yang selanjutnya, bagi para jamaah untuk mempersiapkan kopian kitab atau PDF yang sudah kami share di grup, bagi yang rusak, hilang atau belum memiliki kopian kitabnya, kajian pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi kajian, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan berlangsung dengan sehari kertas yang nantinya dikumpulkan pada kotak pertanyaan. Apabila ikhwan sekalian sudah menuliskan pertanyaan dan pada pekan lalu belum terbaca, maka pada kesempatan malam hari ini tidak usah untuk menuliskan lagi. Insya Allah pertanyaan yang belum dibaca akan diajukan oleh panitia kepada Ustadz untuk dibacakan pada malam hari ini. Sesi wedangan akan dilaksanakan setelah sesi kajian di serambi atau teras masjid yang nantinya akan disediakan snack dan minuman oleh panitia. Yang selanjutnya kami menyediakan kotak infak di pintu-pintu masuk masjid di sebelah selatan, timur dan utara ruang inti masjid. Bagi ikhwan sekalian yang ingin berinfak maka dapat masukkan pada kotak infak tersebut. Selanjutnya, alhamdulillah pada kajian malam hari ini snack dan wedangan diakomodasi oleh hamba Allah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada donatur yang telah mengakomodasi snack dan wedangan pada malam hari ini. Apabila ikhwan sekalian ingin berinfak khusus untuk menyediakan snack dan wedangan kajian rutin, dapat menghubungi nomor admin Kaji Teko 0821 355 8008. Kami ulangi sekali lagi 0821 355 8008. Untuk snack dan wedangan pada pertemuan ini, yaitu pertemuan ke-27 sudah terakomodasi. Maka apabila ada yang ingin mengakomodasi snack dan wedangan, kami akan melaksanakan pada pertemuan ke-28 insyaallah ta'ala. Apabila ikhwan sekalian menghendaki menggunakan meja lipat, maka Masjidul Fuskalakan menyediakan meja lipat berada di almari selatan. Ikhwan dapat pinjamnya dan mengembalikannya ke tempat semula setelah selesai kajian. Bagi ikhwan yang membawa alat komunikasi, kami himbau untuk menonaktifkan paket data atau memode silent agar tidak mengganggu jalannya kajian. Sekali lagi, kami himbau untuk para jamaah untuk maju ke depan mendekat kepada Ustadz. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan, tafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertatap muka bersua di masjid yang mulia ini, Masjid Joglo Sekalekan, untuk bersama-sama bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanda kebaikan bagi seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya,
barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka ia akan difaqihkan, ia akan dibuat pandai di dalam urusan agamanya. Ia akan dibuat mudah melangkah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, terutama majelis yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan majelis ghibah, bukan majelis dagelan, dan bukan majelis yang berisi cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, karya ilmiah dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Di kesempatan yang lalu kita sampai di halaman berapa? Karena kemarin kitab saya kan ketinggal ya, kemarin saya pakai fotokopi. Sampai halaman berapa kita? Halaman berapa? 64 63 masih 63 ya? Paragraf terakhir ya, 63. Waqad qala Ahmad Ibnul Hasan Al-Urmawi. Ya, kita sampai di halaman 63, paragraf yang kedua dari bawah, yang ada cetakan tebal. Ini merupakan penjelasan dari ucapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Keduanya mengatakan, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Dan manusia itu bisa mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalamullah kaifa sya'a wa kama sya'a, bagaimanapun dan seperti apapun. Itu ucapan dua orang Ar-Raziyah ini, ya, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian dikasih penjelasan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Wa qad qala Ahmad bin Hasan Al-Urmawi. Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi mengatakan, wal ajabu, yang mengherankan, anna kutubal asy'ariyati, bahwasanya kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran Asy'ariyah yang membatasi sifat Allah itu hanya ada berapa? 20 ya, sifat wajib 20. Padahal Asmaul Husna aja kita yang terkenal di masyarakat kita ada 99. Setiap asma Allah itu mesti mengandung satu sifat atau bahkan lebih. Kok sifat Allah hanya 20? Lalu sisanya dikemanain? Nah, yang mengherankan kitab-kitab Asy'ariyah itu masyhunatun bi anna kalamallahi munazzalun ala nabiyhi wa maktubun fil masahifi wa matlubun bil alsinati ala al-haqiqati. Thumma yaquluna al-munazzalu huwa al-ibaratu wal maktubu ghairul kitabati wal matlubu ghairul tilawati. Yang mengherankan kitab-kitab Asy'ariyah itu masyhunatun, penuh bi anna kalamallahi, menyebutkan bahwa kalamullah itu munazzalun ala nabiyhi, diturunkan kepada nabinya. Wa maktubun fil masahif, dan Al-Qur'an kalamullah itu tertulis di atas mushaf. Wa matlubun bil alsinati 'alal haqiqati, dan kalamullah itu dibaca dengan lisan-lisan sesuai dengan hakikatnya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, al munazzalu huwal ibaratu, yang diturunkan itu hanya ibarat saja. Wal maktubu ghairul kitabati, dan yang tertulis itu bukanlah tulisan. Wal matlubu ghairul tilawati, dan yang dibaca itu bukanlah bacaan. Wa yashra'una fi munaqidatin zahiratin, kemudian mereka melakukan kontradiksi yang sangat nyata. Wa ta'aqubatin baridatin raqiqatin, kemudian komentar-komentar yang dingin, yang aneh. Jadi setiap ucapan yang kontradiksi itu
setiap konsekuensi dari sebuah ucapan yang keliru itu menunjukkan kekeliruan ucapan. Kekeliruan konsekuensi itu menunjukkan kekeliruan suatu ucapan. Seperti itu. Contoh kemarin kita menyampaikan Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsy. Kalau istiwa itu ditafsirkan dengan istaula, menguasai, Allah menciptakan itu akan memberikan konsekuensi yang rusak. Gini, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy. Kemudian Allah menguasai arsy. Itu kalau istiwa ditafsirkan dengan istaula yang artinya menguasai. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy. Lah berarti siapa penguasa sebelum Allah di arsy itu? Kok kemudian Allah menguasai arsy? Itu memberikan konsekuensi ada penguasa lain di arsy selain Allah. Kemudian penguasa ini dikalahkan oleh Allah, lalu Allah menguasai arsy. Jadi ada Tuhan lain selain Allah yang menguasai arsy gitu. Itu konsekuensi rusak. Nah, rusaknya konsekuensi itu menunjukkan rusaknya sebuah ucapan. Begitu juga orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa kalamullah Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian dia tertulis di atas mushaf Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Kemudian dia dibaca dengan lisan. Mereka mengakui itu. Setelah itu mereka mengatakan yang diturunkan itu bukan kalamullah, itu adalah ibarat tentang kalamullah. Yang dibaca itu bukan kalamullah. Yang tertulis di dalam mushaf itu juga bukan kalamullah. Kan aneh toh? Kontradiksinya luar biasa. Ya. Kemudian di antara bentuk kontradiksi yang lain, mereka itu menolak sifat al-ulu lillah, sifat ketinggian bagi Allah. Tapi setiap tahun memperingati apa? Isra Mi'raj. Lah Isra Mi'raj itu apa tuh? Siapa yang menjawab? Enggak ada hadiahnya tadi. Hadiahnya kowe tangan ya kalau sana. Siapa yang jawab? Isra Mi'raj itu apa tuh? Mereka memperingati Isra Mi'raj, tapi di sisi lain mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah. Terus Muhammad itu Mi'raj kemana? Nabi Muhammad Mi'raj kemana? Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Terus Nabi Muhammad kemana perginya? Ke bawah apa ke atas, apa ke kanan, apa ke kiri? Ke atas. Mereka yakin itu? Yakin. Dan diperingati setiap tahun. Kemudian mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah. Kan horor itu. Horor gak itu? Itu kontradiksi apa bukan itu? Itu kontradiksi yang teramat sangat nyata. Kalau itu tidak disebut kontradiksi, maka tidak ada kontradiksi lagi di atas permukaan bumi ini. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi sebelum kita memiliki akidah, maka hendaknya kita membaca dari mana akidah itu dinukil. Sekali lagi jargon kita adalah khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Cubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Kalau akidah kita terambil dari Al-Qur'an sunnah, insya Allah tidak ada kontradiksi. Itu. Karena kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya bagaimana. Karena kaifiyatu sifatillah, tata cara atau bagaimananya sifat Allah itu sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Karena memang Allah tidak menjelaskannya. Ya. Tapi akal saya nggak mampu mencerna. Tugas akal kita tunduk kepada dalil. Karena kalau kita nggak tunduk kepada dalil lalu membuat tafsiran, membuat takwilan supaya ayat ini cocok dengan akal saya gimana, nanti ujung-ujungnya justru malah kontradiksi. Seperti itu tadi beberapa contoh nyata. Ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak menempati titik koordinat, Allah tidak menempati ruang. Itu benar sebetulnya, itu benar. Kalau tidak diikuti penolakan sifat ketinggian bagi Allah. Tapi mereka mengatakan itu dalam rangka menolak sifat ketinggian bagi Allah, dan itu jadi tidak benar. Padahal setiap tahun diperingati peristiwa Mi'rajnya Nabi. Nabi kan naik, Nabi itu menghadap Allah untuk menerima wahyu apa? Wahyu salat. Allah menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadapnya kemana? Naik ke atas. Berarti kalau dikatakan Allah ada di atas sana, benar apa salah?
Ya benar, wong Nabi sendiri mengatakan, ayat itu mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian tidak beriman kepada Allah yang ada di langit? Nabi bertanya kepada seorang budak, Ainallah, di mana Allah? Qala fis sama, Allah ada di atas langit. Qala atiqha fa innaha mu'minah, bebaskan budak ini karena dia seorang wanita yang beriman. Nabi mengatakan begitu, Pak. Lalu kita mengatakan, oh kalau Allah di atas tidak cocok dengan akal. Enggak mungkin Allah itu menempati dimensi tertentu, tidak mungkin. Allah tidak menempati dimensi, Allah tidak memiliki tempat, dan Allah tidak memiliki arah. Ruwet itu nanti. Jadi malah bisa edan kita nanti gila, ya. Karena nanti akan terdapat banyak kontradiksi. Seperti itu alur berpikir orang-orang Asy'ariyah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Kemudian wa yasra'una fi munaqidatin dhahirah. Ya, mereka melakukan kontradiksi-kontradiksi yang teramat sangat nyata. Naqalahu anhu al-Imam an-Nawawi muwafiqan lahu fi kitabi juz'un fihi dzikru i'tiqadis salafi fil hurufi wal aswat. Naqalahu anhu yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, ya, muwafiqan lahu fi kitabi, dan mencocoki beliau apa yang ada di dalam kitabnya berjudul juz'un fihi dzikru i'tiqadis salaf, ya, bagian yang di dalamnya terdapat penyebutan akidah salaf fil hurufi wal aswat, tentang huruf dan suara. Jadi kalamullah, firman Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Maka dari itu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan di awal poinnya di halaman 62 itu, wa yasma'una kalamahu, dan manusia itu bisa mendengar kalamullah. Maknanya kalamullah itu dengan suara dan huruf. Kalau orang Asy'ariyah enggak, suara kalamullah itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Kalamullah itu diturunkan Allah kepada Nabi, tapi yang turun itu hanya ibarat saja. Bukan kalamullah itu sendiri. Yang tertulis di mushaf itu bukan kalamullah, dan yang dibaca itu bukan kalamullah. Tapi itu ibarat tentang kalamullah. Adapun kalamullah enggak pakai suara. Kalau pakai suara rajanya sama dengan makhluknya. Kayak gitu akal-akalnya mereka di dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berujung kepada keruwetan. Makanya saya pernah membacakan syair yang digubah sendiri oleh tokoh ilmu kalam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu dikatakan sudah mencapai tampuk tertinggi di dalam pengetahuan terhadap ilmu kalam, terhadap ilmu filsafat. Ujung-ujungnya ruwet ya filsafat ini, ya, sampai nanti dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa lam gimana itu, wa hasilu dunyana adha wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Nihayatu iqdamil uquli iqalu, kesudahan dari orang yang senantiasa mengedepankan akalnya adalah kebingungan. Orang itu kalau semuanya ditimbang dengan akalnya sendiri, dia akan bingung gitu. Seperti orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu bingung mereka, aslinya mereka bingung. Kelihatannya saja ilmiah, tapi aslinya itu pemikiran yang rusak, yang membuat orang semakin bingung. Gak usah saling menyalahkan. Gak usah saling menyalahkan, kok ente paling rajin sekali menyalahkan orang yang ente sebut Wahabi. Siang, malam, pagi, sore, tenaga, pikiran, harta mereka dihabiskan untuk mengkritik Wahabi. Lah katanya sekuler, saling menghormati perbedaan pendapat. Lah ente sendiri ternyata nggak bisa menghormati pendapat yang ente sebut sebagai orang-orang Wahabi, gitu ya. Semua dibela, kecuali umat Islam nggak dibela sendiri. Jadi sebetulnya paham sekuler itu, paham liberal itu sendiri pun juga kontradiksi. Kita itu kan beragam, kita harus menghormati keragaman. Lah kok ente nggak menghormati kita? Kita punya pendapat kok ente kritik terus. Kalamullah sabda Nabi ente kritik terus. Di mana jargon menghormati keragaman itu? Itu kan uang tok itu sini. Ya, enggak benar. Wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu, dan ujung dari kesudahan usaha mereka, ya, orang-orang filsafat itu adalah kesesatan. Ujung-ujungnya kesesatan. Kayaknya itu indah, kayaknya bagus, tapi aslinya ujungnya adalah kesesatan.
wa hasilu dunyana adza wa balu, dan kesudahan dari kehidupan dunia kami adalah gangguan dan musibah. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan arwah-arwah kami, roh-roh kami itu terasa liar ada di dalam jasad-jasad kami. Makanya antum lihat orang-orang liberal itu tidak punya rasa takut karena jiwanya liar. Jiwanya liar. Mereka membuat pentas ludruk diberi judul Patine Gusti Allah. Pentas ketoprak diberi judul Ragine Malaikat Jibril. Itu sejarah ini. Nanti bisa cek letaknya sama Mbak Google nanti. Kalau tidak percaya, itu sejarah pernah terjadi. Ya. Kemudian belum lama ini mahasiswa di Bandung mereka berpikir rame-rame mengucapkan anjingku akbar. Itu kan karena keliaran jiwa-jiwa mereka. Jiwa mereka liar. Jiwa-jiwa yang liar yang bersemayam di atas jasad-jasad. Ini tidak punya rasa takut lagi. Dan itu ada videonya. Ya. Mereka membuat tulisan area bebas Tuhan. Iya. Masjid disebut apa? Siapa yang tahu? Hah? Laboratorium agama. Masjid ini disebut laboratorium agama. Bid'ah disebut apa? Kreativitas religius. Bid'ah itu disebut kreativitas religius. Tidak ada rasa takut. Ya. Gak ada kewajiban sholat 5 waktu. Itu yang baru yang ngomong ini waktu. Ya orang terlalu cendek ya. Ini bukan ngomong aku rada rapatan. Mengatakan gak ada perintah kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Na'udzubillah minna. Jadi jiwa-jiwa mereka ini. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kami tidak mengambil manfaat dari pembahasan kami, dari aktivitas kami menuntut ilmu sepanjang hayat kami, siwa an jama'ana fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Apa bedanya kita dengan mereka? Kita juga mengumpulkan katanya. Katanya siapa? Katanya Allah. Katanya siapa? Katanya Rasul. Katanya siapa? Katanya para ulama sunnah di dalam ijma' ahli sunnah. Itu kata-kata yang kita kumpulkan. Adapun mereka mengumpulkan katanya Plato, katanya Aristoteles, katanya Socrates, katanya si fulan, katanya si fulan. Terus mereka membuat takwil-takwil yang menyimpang, yang tidak pernah diucapkan oleh generasi awal umat ini yang telah ditazkiyah, yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi raddun wadihun 'ala al-asy'ariyah. Di dalamnya ada bantahan yang jelas yang kuat terhadap Asy'ariyah. Wa qad ta'ammadtu naqlahu huna, dan aku memang bersengaja untuk menukilkannya di sini. Li'anna an-Nawawi katabahu, karena Imam Nawawi menulisnya qabla an yamuta bi 3 ashhurin wa kasr. Karena Imam Nawawi menulisnya ya sebelum beliau wafat 3 bulan. Sebelum beliau wafat, Imam Nawawi menulis kitab judulnya Juz'un fihi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Penyebutan tentang akidahnya kaum salaf ya, tentang huruf dan suara. Bahwasanya kalamullah itu ada huruf dan ada suaranya. Itu ditulis siapa? Ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi 3 bulan sebelum beliau wafat. Maka siapa saja yang mengatasnamakan akidah Imam Nawawi bertentangan dengan kitab ini, itu ditolak. Karena ideologi seseorang, akidah seseorang itu kan dilihat dari karya tulisnya yang terbaru kan? Yang terbaru apa yang jadul? Yang terbaru. Kenapa yang terbaru? Kenapa yang dijadikan patokan itu kitabnya yang terbaru? Kenapa? Jawabnya apa? Karena terbaru. Kan gitu toh. Nah itu akidahnya dia yang baru, yang dulu sudah ditinggalkan kan begitu. Sehingga kitab-kitab lama yang bertentangan dengan kitab baru ini yang lama tidak dipakai lagi sebagai bentuk revisi, kan seperti itu toh. Maka saya sendiri ya lebih tentram, lebih tenang ya memilih pendapat bahwa Imam Nawawi itu bukan penganut Asy'ariyah, tapi beliau seorang ahli sunnati wal jamaah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, dipilih juga oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Benar memang di beberapa
tempat di kitab beliau yang Imam Nawawi itu melakukan takwil, tetapi hendaknya ya kita memahami akidah beliau dari kitab beliau yang terakhir. Dan kitab ini ditulis 3 bulan sebelum beliau wafat. Wa huwa dalilun sharihun, dan kitab ini menjadi dalil yang gamblang ala mukhalafatihi lil Asy'ariyah, tentang penyelisihan Imam Nawawi terhadap akidah Asy'ariyah. Jadi yang mengatakan Imam Nawawi itu adalah, soalnya ada orang di zaman sekarang ya, kadzaban yaqulu laka anna Nawawi salafi, wallahi kadzab hatta yamut. Dia bilang begitu. Pendusta besar orang yang mengatakan Nawawi itu seorang salafi, seorang sunni, seorang ahli sunnah. Dia pendusta sampai mati. An-Nawawi itu Asy'ariyun jal, seorang Asy'ari tulen, seorang penganut Asy'ariyah yang tulen. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi yang nggak bawa ini, nggak bawa data-data dan fakta. Sekedar kadzab, wallahi kadzab hatta yamut gitu. Sampai ngeter-ngeter begitu. Kira-kira seperti itu ya, bahkan lebih horor lagi. Karena saya bukan tipe peniru yang baik ya. Jadi kira-kira seperti itu nadanya. Tak eleng-eleng itu suaranya. Yang mengatakan Nawawi ahli sunnah itu kadzab. Nawawi itu seorang Asy'ariyah tulen, jengkek, medok dalam bahasa Jawa. Ya. Padahal para ulama yang mengatakan Imam Nawawi itu seorang ahli sunnah wal jamaah membawa data, membawa fakta. Apa itu? Ini kitab beliau yang ditulis 3 bulan sebelum beliau wafat. Ada memang di dalam kitab-kitab beliau yang lain Imam Nawawi melakukan takwil, melakukan ini itu. Tetapi di kitab yang terakhir ini menjadi dalil yang tegas, yang gamblang beliau menyelisih mazhab Asy'ariyah. Wa muwafaqatihi ahla sunnati fi akhiri amraihi, dan menjadi dalil juga tentang kesesuaian beliau terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah di akhir-akhir masa kehidupan beliau. Wa dzakara fihi aidan naqla al-Urmawi, dan dinukilkan juga, disebutkan juga di dalamnya ya, nukilan dari al-Urmawi di halaman 76 dari kitab beliau, fi raddihi 'ala al-musyabbihati wal mu'attilati ma'an 'anil Imam Ahmad qaulahu madhhabuna baina madhhabaini wa hudan baina dalalataini itsbatul asma'i was sifati ma'a nafyi at-tashbihi wal adawati wa la nughali fi as-sifati fanaj'aluha ajsaman fanushabbihu Allah bi khalqihi ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira wa la nuqassir fanamhu anhu ma athbatahu li nafsihi bal naqulu kama sami'na wa nashhadu bima 'alimna. Disebut di dalam kitab An-Nawawi tersebut yang berjudul Juz'un fihi dzikru itikadi salafil hurufi wal aswat, penukilan dari Al-Urmawi di halaman 76 tentang bantahan beliau terhadap musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mu'attilah itu orang yang menghilangkan sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah. Dia menetapkan sifat, menetapkan asma, tetapi menolak apa kandungan sifat yang ada di asma Allah. Ma'an bersamaan anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad qaulahu. Jadi Imam Al-Urmawi ini menukil ucapan Imam Ahmad ketika Imam Ahmad bin Hanbal membantah orang-orang musyabbihah dan mu'attilah. Lalu nukilan Imam Al-Urmawi ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya tersebut. Paham gak? Ketika Imam Nawawi menukil ucapan Imam Al-Urmawi dari Imam Ahmad, itu menunjukkan beliau menyetujuinya. Nah, apa ucapan Imam Ahmad yang dinukil itu? Imam Ahmad mengatakan, saya takut bisa ya. Nek bengok-bengok diserang. Imam Ahmad berkata, madhabuna, madhab kami itu baina madhabain, itu ada di antara 2 madhab. Maksudnya madhab ahli sunnah itu pertengahan di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri.
Wa hudan baina dhalalataini, dan mazhab kami itu merupakan huda, petunjuk di antara dua kesesatan. Mazhab kami itu ada di tengah di antara dua kubu yang ekstrim, dan mazhab kami adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Kesesatan apa itu? Musyabbihah dan mu'attilah. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ini kesesatan ini. Yang kedua, menolak sifat Allah, ini juga kesesatan. Ahli sunnah apa? Menetapkan sifat Allah dan menetapkan bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Apa itu itsbatul asma'i was sifat? Mazhab kami adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ma'a nafyi tashbihi wal adawat, disertai dengan penolakan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Jadi ahli sunnah itu menetapkan sifat Allah tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu ahli sunnah. La nughali fis sifat, kami juga tidak ekstrim di dalam menetapkan sifat. Fana ja'aluha ajsaman, lalu kami menjadikan sifat itu sebagai jisim. Kami enggak seperti itu. Di dalam menetapkan sifat Allah kami tidak ekstrim. Sebagaimana ekstrimnya orang yang menetapkan sifat Allah, lalu sifat Allah itu dikatakan sebagai sebuah jisim atau jasad. Fanushabbihullaha bi khalqihi. Kalau kita mengatakan ya sifat Allah itu seperti jasad, maka artinya kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal itu dengan setinggi-tingginya. Wala nuqassir, dan kami juga tidak meremehkan, fanamhu anhu, kemudian kami menghilangkan ma athbatahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Kami tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Lalu kami terjatuh ke dalam tasbih, enggak. Kami juga tidak meniadakan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan. Bal naqulu kama sami'na, bahkan kami mengatakan sesuai dengan apa yang kami dengar dari dalil, wa nashhadu bima alimna, dan kami mempersaksikan sesuai dengan apa yang kami ketahui dari dalil itu. Jadi mazhab ahli sunnah itu di antara dua kubu ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama menetapkan sifat Allah, tetapi dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini namanya kubu musyabbihah. Ya. Mereka melakukan tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Namanya musyabbihah. Kubu ekstrim yang kedua, karena tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka menghapuskan sifat-sifat Allah. Dengan cara apa? Sifat Allah itu ditakwil. Oh, artinya bukan istiwa, tapi artinya istaula. Oh, artinya begini. Oh, artinya begini. Karena tidak cocok dengan akal kita. Itu kubu ekstrim yang kedua. Nah, ahli sunnah di tengah-tengah. Mereka menetapkan sifat Allah dan mereka menolak tasbih. Ya. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tsumma naqala 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala. Kemudian beliau menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, "Nuthbitu hadhihi sifati allati jaa'a bihal Qur'an." Kita menetapkan sifat-sifat ini yang telah dibawa oleh Al-Qur'an. Wa nuthbitu sifati allati, dan kita menetapkan sifat-sifat yang ja'at biha sunnah, yang telah datang dengannya sunnah, yang telah datang di dalam sunnah. Kita menetapkan sifat yang ada di dalam Al-Quran, kita menetapkan sifat yang ada di dalam sunnah. Wa nanfit tashbiha, dan kami juga menolak penyerupaan. Kama nafadzalika an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menolak tasbih, menolak penyerupaan dari diri Allah sendiri. Faqala azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Ini penolakan tasbih, ya. Tasbih itu dihilangkan, enggak ada yang serupa dengan Allah. Artinya penyerupaan itu ditolak oleh Allah. Maka kita pun juga menolak penyerupaan.
Paham? Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini penetapan sifat bagi Allah. Jadi Allah menolak penyerupaan sifat sekaligus Allah menetapkan sifat. Ini dalam ayat apa? Surat Asy-Syura ayat 11. Itulah yang ditempuh oleh ahli sunnah. Menolak penyerupaan sifat Allah terhadap sifat makhluknya ditolak, tetapi dengan bersamaan pula mereka menetapkan sifat. Sifat yang bagaimana? Yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau orang-orang Mu'attilah, musyabihah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, itu ekstrim. Orang-orang Mu'attilah menolak sifat Allah dalam rangka menghindar dari penyerupaan. Karena menurut mereka menetapkan sifat Allah itu sama saja dengan menyerupakan Allah. Paham? Menurut mereka menetapkan sifat Allah sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau ahli sunnah enggak, ahli sunnah menempuh metode ayat ini. Ahli sunnah menolak penyerupaan, di waktu yang sama mereka menetapkan sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah punya sifat pendengaran dan Allah punya sifat penglihatan. Menolak penyerupaan sekaligus menetapkan sifat bagi Allah, sifat yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah metode Al-Quran, itulah metode ahli sunnah, itulah yang disepakati oleh para imam-imam sunnah. Dan Imam Nawawi menukil ucapan Imam Syafi'i ini di dalam kitabnya tadi. Maka kalau ada yang mengatakan An-Nawawi itu termasuk Mu'attilah, keliru. Dalilnya kitab ini. Ya. Dan saya tidak sendiri ya, kita hanya mengikuti data dan fakta, dalil, argumen yang dibawa oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dan juga Syekh Masyhur Hasan Al-Salman yang menyatakan bahwa Imam Nawawi itu bukan seorang Mu'attilah, bukan seorang Asy'ari, bahkan dia seorang ahli sunnati wal jamaah. Fanahnu nasifu wa la nusyabbihu. Kita ini nasifu, menetapkan sifat, wa la nusyabbihu, tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa nuthbitu wa la nujassimu, dan kita menetapkan sifat Allah, wa la nujassimu, dan tidak menetapkan jisim, jasad bagi Allah. Wa na'rifu wa la nukayyifu, dan kita mengetahui nama dan sifat Allah dan kita tidak nukayyif, tidak bertanya bagaimana sifatnya Allah. Kok Allah itu turun, bagaimana turunnya Allah? Enggak, kita enggak menetapkan kaifiyah, karena memang Allah tidak menjelaskan kaifiyah. Madhabuna baina batila ini, dan madhab kita itu berdiri di atas atau di tengah-tengah di antara dua kebatilan. Wa hudan baina dhalalatain, dan madhab kita itu adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Wa sunnatun baina bid'ataini, dan madhab kita itu adalah sunnah di antara dua bid'ah. Bid'ah musyabbihah dan bid'ah mu'attilah. Wa qad tafarrada Allah subhanahu wa ta'ala bihaqa'iq sifatihi wa ma'aniha 'anil 'alam, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah bersendiri dengan hakikat sifat-sifat Allah dan makna sifat-sifat Allah dari seluruh alam raya ini. Artinya yang memiliki sifat-sifat itu khusus bagi Allah itu hanya Allah sendiri. Seluruh alam gak ada yang memiliki sifat-sifat yang semisal dengan sifatnya Allah. Fanahnu biha mu'minun, maka kami terhadap sifat-sifat Allah itu beriman. Wa bihaqa'iqiha muqinun, dan kami meyakini terhadap hakikat makna dari sifat-sifat Allah. Wa bima'rifati kaifiyatiha jahilun, dan kita ini jahil, tidak tahu tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan lagi. Siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Fanzuru rahimakumullah ila lafzi hadaini al-imamain wa kaifa ittahada wattafaqa wa tabarri ma wara'ahu ahra. Fanzuru, lihatlah oleh kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua. Kata Imam Nawawi, lihatlah. Lihatlah di sini maksudnya direnungkan, dipikirkan. Ila lafzi hadaini al-imamain, terhadap lafaz-lafaz yang diucapkan oleh dua orang imam ini. Imam siapa tadi yang dinukil? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Yang nukil siapa? Imam Nawawi.
menyuruh kita, hai manusia, hai kaum muslimin, renungkanlah ucapan dua orang imam ini. Kata beliau, wa kaifa ittahada wattafaqa wa tabarrima wa ra'ahu ahra. Ya bagaimana keduanya itu kok bisa ucapannya kok bisa sama, bisa plak, bisa cocok. Karena yang menyatukan mereka adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena akidah ahli sunnati wal jamaah ini terjaga keoriannya, orisinalitas akidah ahli sunnah ini terjaga. Makanya siapapun ya imam ahli sunnah yang pernah kita ketahui akidahnya mesti sama. Ya dalam prinsip-prinsip akidah, dalam masalah asma wa sifat, ya dalam penetapan syafaat, dalam penetapan mendengar dan taat pada penguasa meskipun jahat, seluruh imam itu sama. Imam ahli sunnati wal jamaah. Ya. Lah kalau seperti ini tidak disebut ahli sunnah, terus ahli sunnah yang bagaimana lagi? Kalau Imam Nawawi yang seperti ini tidak disebut ahli sunnah, lalu yang disebut ahli sunnah itu yang bagaimana lagi? Wa fassala fi safhati 80, dan beliau Imam Nawawi merinci lagi di halaman 80 mu'taqada ahli sunnah, merinci akidah ahli sunnah. Wali nafasatihi anquluhu, karena saking berharganya rincian dari Imam Nawawi tersebut maka aku menukilkannya. Faqad qala, beliau mengatakan, faslun, sebuah pasal, fi ahaditsa tu'akkidul qawla bihadzal mu'taqad, tentang penyebutan hadis-hadis yang menguatkan ya akidah ini, wa tu'ayyiduhu ala hadzal tanzih alladhi alaihi a'immatul Islam, dan juga mengokohkan ala hadzal tanzih, pensucian ini yang dianut oleh para imam-imam Islam. Hasyarallahu ala mu'taqadihim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di atas akidah mereka. Wa amatana ala mahabbatis salafis salihin wal a'immatil mahdiyyin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amatana, dan semoga Allah mematikan kita ala mahabbatis salafis salihin, di atas kecintaan terhadap kaum salaf, as-salafus salih, wal a'immatil mahdiyyin, dan kecintaan terhadap para imam-imam ahli sunnah yang diberikan petunjuk radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka seluruhnya. Ini ucapan Imam Nawawi. Adapun rinciannya nanti insyaallah kita bacakan di kesempatan yang akan datang ya. Masya Allah. Sudah dapat setengah belum kita ini? Sudah dapat belum? Ini pertemuan ke berapa? 27 ya. Sementara halamannya ada 164. Kita ada di 64, masih kurang 100 halaman lagi. Maksudnya apa toh? Maksudnya itu peluang untuk nyalengin buku wedhus ini masih panjang gitu. Jadi barangkali punya kata mana boleh wedhus, ora wedhus ya cempe, ora cempe ya pitik, ora pitik ya anake. Enggak harus itu, sebagai bentuk syukur saja, dan jangan dijadikan kebiasaan ya. Wah, kudu, orang kudu ya nek kowe kaya wedangan kaya abene ya wis sampai. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mohon antum kasih tanda ya. Kitab antum itu fotokopiannya dikasih tanda. Kita kemarin bacanya sampai di mana? Nanti kalau ditanya kita sampai halaman berapa, antum bisa menjawab sampai sini. Atau kalau enggak, antum kasih tanggal. Sekarang tanggal berapa ini? 11. 11. Antum kasih tanggal 11 di situ, 11 November 2021. Sehingga besok pertemuan berikutnya tinggal. Wah, saya iman-iman Ustaz, kalau kitab saya diorek-orek. Jangan iman-iman. Antum ingat enggak pepatah kita itu? Petenge kitab padange ati, padange kitab petenge ati. Petenge kitab kok peteng karena banyak tulisannya. Wah, antum kasih terjemahan itu makna gandul. Terus hal-hal yang penting ditulis. Di mana nulisnya? Penuntutin itu jangan apa ya, tidak kreatif ya, harus kreatif ya. Bisa ditulis di sini. Ada faedah apa tadi ditulis di sini. Kecil-kecil aja, gede-gede. Gede-gede langsung ngetek. Ini bisa di atasnya sini. Bisa nyempil di sela-sela sini yang tulis faedah. Ya, jadi kita orek-orekan kan peteng. Berarti bocah ini ngerti paham tulis.
Dari awal pengajian akidah Ar-Raziyahi ini kita resik merecet. Orangnya tulisannya babar belas itu berarti padangnya kita petenge hati. Nek kita padang jinglan tanpa enek tulisannya coretane berarti atine peteng. Nek atine peteng apa berarti orang mudeng. Ya tekan kene antuk-antuk tulis terbetangan. Enggak begitu ya. Nanti kalau kitabnya itu peteng, banyak coretannya, banyak tulisannya, berarti atine padang, ada tambahan informasi baru. Itu kata kiai saya. Petengnya kita padangnya hati, padangnya kita petengnya hati. Dan untuk sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa soalan yang telah dituliskan. Hukum merapikan jenggot biar indah. Apa orang indah ini? Kriteria indah bagaimana? Asal merapi apa? Hukum merapikan jenggot biar indah. Merapikan ya dikasih minyak. Itu sunnah. Disisiri jenggot itu. Jangan dibiarkan awut-awutan. Apalagi kalau tidak dibiarkan itu sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhail itu pernah bercanda ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhail itu mendeteksi jenggotnya seorang lelaki. Itu kalau dia jengat maju begini, berarti dia tipe lelaki yang takut sama istrinya. Dijenggotin jengat maju. Nganu ya Pak? Rono. Mantuk-mantuk terus ini jengat maju ya. Tapi jenggot seorang pejantan yang tidak takut terhadap istrinya meter ngiwon dengan dia. Itu kata beliau. Nah supaya rapi ya minimal digerabuti gitu. Lebih bagus lagi dikasih minyak atau minyak wangi, terus dikeramasin, jangan ada ketombe. Dan kalau orang kok madang rontok kabeh, boron banget ya. Terus kalau sudah memutih dikasih warna pirang, ya supaya tidak kelihatan putih. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melihat ada satu lembar jenggot saya yang memutih sebagai pertanda bahwa saya sudah mulai menginjak usia yang tidak lagi muda belia. Jadi yo nek bahasa kasarnya setengah tua. Aku nek diarani tua yo megah. Nek setengah tua ya aku meneng. Itu cara merapikan jenggot sesuai syariatnya. Jadi diapakan? Dikeramasi, diminyaki, disisiri, syukur dikasih minyak wangi. Kalau memutih dikasih warna pirang. Ya. Kemudian pendapat yang rajih yang saya yakini dan itu dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dia kalau sudah melebihi satu genggaman seperti jenggot saya ini melebihi satu genggaman, yang di bawah genggaman ini boleh dipotong. Gitu. Ora kok digenggam sing potong kene. Kuwi wong kuwi enggak ada ulama ngomong. Itu berdasarkan athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tetap tidak boleh dipotong. Ya, karena kasusnya Ibnu Umar itu beliau memotong itu ketika beliau sedang umroh. Kalau sedang umroh digenggam, ya, yang lebihannya ini boleh dipotong. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi pendapat yang rajih yang saya yakini, ya kapan saja tidak mesti umroh. Kalau sudah melebihi satu genggaman maka kelebihannya ini boleh dipotong. Itu tentang tata cara merapikan jenggot ya, sesuai dengan syariat. Dan rapi dan tidak rapi itu patokannya syariat. Jangan patokannya cucuke menungso. Kalau kita manut cucuke menungso warane ngenteke. Apalagi saya itu sering jenggot itu dia itu selambine kayak warok. Nek nguyuh jangan kelompok. Itu bukan patokan ya. Nek kelompok kan karek pakai tisu, nek adus kan ya kelompok. Terus nek ora gelem kelompok terus ora adus ngono. Kan ya tetap adus toh, tapi dianduki. Seandainya minum sop ya minum sop ya. Itu kelompok kan ya terus dianduki. Pakai tisu. Ada orang gelem kelompok jenengan tahu adus. Seperti itu. Apa itu? Hukum laundry di tempat yang memelihara anjing. Ya tidak direkomendasikan. Nek lambi antum didilat kirek iki. Wis dikumbah ya didilat kirek. Malah kena najis. Dihindari.
Saya secara pribadi kok kaget kamu tidak kayak kami kiri. Tapi ustaz saya mengarut mata kiri lah. Saya enggak. Lebih baik dihindari karena memang jika dia menjilat itu najis, sebagian ulama menyebutnya dengan najis mughalladhah, najis yang parah. Ya, dan cara mencucinya harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Malah repot. Tapi di Lotte itu juga menyediakan tanah. Saya malah jubah antum yang awalnya putih dicampurin tanah dan diubah. Saya mau bertanya, silahkan di manakah Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu Rasulullah? Tidak pernah. Dan saat sedang apa Syekh Abdul Qadir Al Jailani didatangi Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Karena Syekh Abdul Qadir Al Jailani bukan sahabat. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Abdul Qadir Al Jailani itu seorang ahli sunnati wal jamaah. Itu bisa diketahui dari kitab beliau namanya Al-Ghunyah. Ya. Tapi banyak orang ekstrim kepada beliau dan membuat cerita-cerita yang aneh-aneh tentang beliau. Syekh Abdul Qadir Al Jailani bisa menghidupkan ayam yang mati, dia bisa menampar malaikat maut, dia bisa ini, bisa ini. Itu semua cerita. Dan kita ahli sunnah ya tidak meyakini akidah kecuali terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang yang memiliki kepercayaan dari cerita-cerita itu bingung mereka. Katanya begini. Oh mas, nek ngurus katanya entek ame kurang golek, nggak akan ada habis-habisnya. Ya, sampai ada ustaz ngomong saya melihat Rasul langsung secara live dalam keadaan sadar. Nek saya gampang ditebus, selesai. Ya. Wong Nabi sudah mati kok bisa ketemu. Kalau bermimpi ketemu Nabi lah ya. Kalau ketemu itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan itu merupakan cerita-cerita dusta yang dikarang oleh orang-orang sufi yang suka mengarang-arang cerita yang aneh-aneh dan horor-horor. Termasuk ada bisa mengendalikan awan, bisa ngomong dengan kurma. Ada loh. Di YouTube saya dengar dai besar itu. Waktu kakeknya dia mau makan kurma, kurmanya berzikir. Kurmanya itu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditanya, "Loh, Mak, kurma, kok kamu mau saya makan kok kamu kok berzikir?" Kurmanya menjawab, "Saya adalah keturunan kurma yang ditanam langsung oleh Nabi. Jadi saya itu keturunannya dari kurma yang ditanam oleh Nabi. Jadi mbahnya kurma ini itu yang nanam Nabi langsung gitu. Makanya cucunya kurma ini bisa berzikir. Menurutku ya percaya ya. Ayolah akal, di manakah akal? Apakah para sahabat pernah menyampaikan cerita itu? Apakah Nabi pernah mengatakan bahwa setiap kurma yang saya tanam nanti dia bisa berzikir dan zikirnya itu dia bisa ngomong-ngomong dengan manusia? Kita percaya nggak bahwasanya seluruh tanaman itu berzikir? Kita percaya karena itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau ada orang bisa mendengar zikirnya kurma, bisa berkomunikasi dengan kurma, itu kita tidak percaya karena tidak ada dalilnya gitu loh. Ada lagi, ya Allah. Baru yang tadi saya mendengar ada seorang yang dianggap wali, akhirnya teng plenos, belangnya teng grandul, pakai pakaian serba hitam kayak saya ini, tapi bukan saya. Baru kehubungan ini. Dia baca zikir tertentu lalu menyuruh Jibril turun. Jibril, mundur. Waduh, apa menang? Kok Jibril bisa diperintah sama manusia itu? Ngono kuwi ya do percaya. Iki jane pakanane opo to wong iki. Jibril mundur, meni ono wahyu marang kancaku iki ngono. Lah berarti ada nabi baru dong kalau begitu. Jibril bisa diperintah untuk membawa wahyu. Nanti saya share videonya. Kalau tidak percaya, walas kuwi sing ditebusi sing nge-share Pak Ustaz kuwi sing ditebusi. Nanti saya share. Insyaallah kalau Allah memberi waktu. Apa saiki? Aku bae. Ora sabar. Takane ngono kok share.
Basket tangan saja. Jika ada orang sholat akan tetapi dalam sujud terakhirnya itu lama, apakah ada contoh hadis seperti gimana ya? Tidak ada mengkhususkan sujud terakhir harus diperlama. Yang sunnah itu memperlama sujud secara umum. Tidak mesti yang terakhir. Yang sujud yang pertama boleh, yang tengah yang boleh, yang terakhir boleh. Terutama ketika sedang sholat sendiri. Tapi ketika kita sedang imam itu jangan memperlama. Karena di luar sana ya, ada orang-orang yang sulit berdiri, tidak kuat lama-lama bersujud. Ya, mungkin dia punya asam urat atau dia sudah sepuh. Ya. Atau ibu-ibu yang meninggalkan anak bayinya di rumah. Atau sebagian jamaah tadi itu ketika sholat ingat ternyata kompor saya belum saya matikan. Kalau dia kepikiran ini imam kok sulit, mereka semua umat salah kobok. Jadi kalau sholat jamaah jangan lama-lama. Kalau antum sholat sendiri silahkan perlama monggo. 2 rakaat 1 malam boleh. Silahkan berdoa sepanjang yang kita bisa. Dalilnya mana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru minad du'a, kata Nabi. Kondisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Silahkan banyak berdoa ketika sedang sholat sendiri. Berdoa apa saja. Ya, doa sapu jagat boleh. Ya, doa minta tambahan ilmu boleh. Ya, doa meminta kesucian jiwa boleh. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi terutama. Yang paling utama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi itu sudah mengajarkan doa macam-macam. Minta kesehatan ada, minta dilunasi utangnya ada, ya banyak. Kita bisa baca mendoakan orang tua, diulang-ulang dan dibaca semuanya boleh ketika sujud. Tetapi bukan mengkhususkan harus sujud yang terakhir. Tidak ada pengkhususan sujud terakhir. Allah Ta'ala. Apakah kedepannya kajian Klaten Kota ada rencana menambah jadwal kajian di Masjid Joglo menjadi 2 kali dalam 1 pekan? Ini kan masa depan ya. Masa depan itu seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Betul ya? Karena itu masa depan. Berbicara tentang masa depan itu seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Ya mungkin bisa jadi nanti tergantung Allah yang pertama. Jika Allah mentakdirkan akan ada penambahan. Yang kedua dari panitia ini juga bukan yang kedua, yang ketiga. Yang kedua itu dari takmir masjid. Apakah takmir masjid mengizinkan? Karena kita di sini itu kita numpang, kita bertamu di sini, kita meminjam. Jazakumullahu khairan. Saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di Kaji Tiku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Masjid Joglo sekalian. Atas perkenannya, atas izinnya kita diperkenankan mengadakan pengajian di sini. Semoga izin tersebut menjadi jariah, menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi seluruh pengurus takmir masjid ini dan juga bagi teman-teman panitia dan semua kalangan yang ikut mensukseskan jalannya pengajian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala melimpah kepada kita semua yang hadir di masjid ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun apakah akan menambah wallahu a'lam ya masa depan tadi. Apakah Khawarij kekal di neraka? Tidak. 72 kelompok yang masuk neraka itu semuanya tidak ada yang kekal. Karena disebutkan oleh Nabi, sataftariku ummati, umatku, maksudnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ila sab'in wa thalathina, gimana tuh? Ila bid'in wa sab'ina firqah, ila thalathatin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Jadi 73 kelompok ini semuanya masuk neraka kecuali satu.
Berarti yang masuk neraka berapa? 72 kelompok. Ini statusnya masih muslim. Karena Nabi menyebut mereka ummati, umatku, umat Islam. Kalau mereka kekal di neraka berarti bukan umatnya Nabi lagi. Berarti mereka orang kafir. Termasuk dalam ini adalah Khawarij. Karena Khawarij itu adalah firqah pertama yang muncul dalam Islam. Jadi firqah tertua yang muncul, kelompok sesat yang lahir pertama kali ya Khawarij. Kaum-kaum reaksioner, kaum-kaum radikal, kaum-kaum apa ini namanya suka dengan kekisruhan, pertumpahan darah, kekacauan, ya, provokasi, demo seperti ini. Ada pernah disunah enggak? Tetapi status mereka masih sebagai orang Islam. Kalaupun mereka masuk neraka dan mesti masuk neraka, Khawarijnya itu, adapun orang per orangnya belum tentu. Karena dosa selain syirik itu tahtal masyiah. Jika Allah berkehendak untuk diampuni, dia diampuni. Jika Allah tidak berkehendak, ya mampir dulu ke neraka. Tetapi seandainya mampir pun dia tidak akan kekal abadi. Wallahu ta'ala. Bagaimana dia untuk mengatasi dada atau hati yang tiba-tiba sesak karena was-was serta kiat-kiat meninggalkan was-was? Iya. Was-was ini kalau kita ceritakan mungkin banyak orang itu akan tertawa. Padahal dia itu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mengganggu kehidupan. Was-was, tiba-tiba dada sesak, was-was, takut. Ya tidak ada jalan kecuali dengan banyak-banyak meninggalkan sunnah-sunnah yang bisa mempersempit gerak setan. Karena was-was itu asalnya dari setan. Secara umum disebutkan dalam surat An-Nas, allati yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari setan. Dan rinciannya macam-macam. Terkadang was-was itu muncul ketika wudu. Orang wudu, wah kok kayaknya tadi belum kena aja, diulangi lagi. Ada orang itu wudu, setiap wudu harus 7 kali karena was-was. Ada orang cawe itu nek sak ember ora marem, kudu tek sakola. Jadi dibajongi itu dikuasai. Kok kaya sik urung pencet ya bajongi meneh kuasai meneh. Ora wedi nek tipis ya. Ada orang was-was itu ketika sholat. Dan itu disebutkan Nabi secara spesifik, setan datang ke bagian dubur orang tersebut lalu meniup. Beruntungnya awake dhewe iki dikempusi setan untuk menimbulkan was-was. Kok mak berbeti apa ya? Kata Nabi, la yang sorifah, jangan ia memutus sholatnya hatta yajidarihan, sampai ia mendapatkan bau au yasma'a sautan, atau mendengarkan suara buang angin, atau dia mencium bau tidak enak. Suaranya gimana? Ya terserah gaya masing-masing ya. Ada jedret. Kalau sudah dengar suara, kok saya masih ragu. Lah wong cedhos suaranya tak jedret kok ragu. Iya kok beng meneh. Ragu itu kalau nggak ada suara, nggak ada bau, ragu. Nah kalau ragu tinggalkan keraguan itu, jangan diputus sholatnya. Tapi kalau sudah jedek, sudah ada suara lah berarti sudah batal itu, harus ditinggalkan sholatnya. Itu was-wasah ya. Terus cara menghilangkannya bagaimana? Ya itu tadi, dijaga sholat 5 waktu berjamaah, zikir pagi dan petang, dan sunnah-sunnah Nabi yang bisa melemahkan eksistensi setan itu dilakukan. Apa contohnya? Bangun tidur, baca doa. Karena Nabi mengatakan jika seorang sebelum tidur itu setan meletakkan berapa ikatan? 3 ikatan. Lalu mengatakan kepada orang yang tidur itu, alaika lailun tawil farqud. Ya, kamu akan menikmati malam yang panjang, maka tidurlah. Tidur. Di apa namanya? Kasih apa? Sugesti sama setan. Ketika dia bangun, dia berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Ketika dia berwudu, lepas 1 ikatan. Ketika dia sholat 2 rakaat, lepas 3 ikatan. Kenapa kita was-was terus? Lah ikatannya setan orang tok iculi. Ya. Saya sudah sholat terus itu, sholat 5 waktu, tapi tangi turu orang tuh, tangi turu orang wudu, tangi turu orang kayak sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar itu. Jadi ikatan itu ada terus di sini. Nah, itu contoh sunnah Nabi untuk melemahkan eksistensi
setan. Ketika makan baca bismillah, ketika masuk WC baca bismillah, itu melemahkan eksistensi setan. Ketika mau lepas celana dan baju baca bismillah. Satur ma baina ayunil jin wa aurati bani adam an yaqula bismillah. Benteng pembatas antara matanya setan dengan aurat anak Adam dengan membaca bismillah. Lah kita copot patok yang berucal-berucul baca bismillah enggak, akhirnya setan itu mengintervensi kehidupan kita. Itu. Jadi tidak ada jalan kecuali dengan ngaji, dengan mempelajari sunnah-sunnah yang bisa melemahkan eksistensi setan. Lalu anjing di rumah, buat lukisan makhluk berhidup, alat-alat musik itu menjadi sarangnya setan. Setan senang betah di rumah yang ada benda-benda tersebut. Ya, pengen bebas dari gangguan setan oleh patungnya ngomai. Ya, patungnya recok pendok, enak tidur. Tahu recok pendok? Gambar setan sing lembu kan nggawa bodor, nggawa pendok. Recok pendok. Kok anggere gambar setan kok mesti lembu-lembu ya? Jadi itu tadi pikir harus dikuati, kemudian melakukan sunnah-sunnah yang bisa melemahkan eksistensi setan. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya mengikuti organisasi yang ada di kampus tetapi masih ada kemungkaran di dalamnya seperti ikhtilat dan musik? Apakah sebaiknya dihindari, Ustaz? Kalau antum bisa berdakwah di sana dan antum yakin tidak terkontaminasi dan antum memiliki fondasi akidah yang kuat, nggak apa-apa. Tapi ada upaya dakwah. Tapi memang antum sekedar bergabung di situ, ya keberadaan antum di situ tidak mewarnai sama sekali, meskipun sidik nggak ada antum mewarnai. Justru antum yang terwarnai wajib untuk tidak boleh ikut. Ya. Nah, terus saya tuh pengen punya kegiatan, walah kegiatan yang oke di dan sekarang ini alhamdulillah. Berigas kegiatan yang oke, macul kuburan, kategori W, itu kegiatan berigas. Saya sudah bolak-balik menawarkan ke KJTku, ayo teman-teman siapa yang pengen gabung ke komunitas berigas, brigadir menjaga masjid. Tugasnya apa? Belai sapi, bedati sapi. Ya duduk kuburan, ngedusi mayit, ya menjadi tukang parkir. Enggak ada yang minat, sing daftar sing jilono ya rapat ya. Sergap ya curhat mana. Pengennya pengajian jadi moderator, enggak mau jadi tukang parkir. Jangan menyepelekan tukang parkir meskipun bola-bola itu. Ganjarannya bukan besar dan mereka masih tetap bisa mengikuti pengajian. Nasihat untuk ikhwan yang anti jadi tukang parkir. Nasihat pula untuk tukang parkir. Nah, jadi tukang parkir pengajiannya cuma ngobrol dhewe tangan blegak-blegek. Ora ngrungokne pengajian. Dengarkan pengajian meskipun di area parkir. Pipanisasi, ya pasang pipa untuk menolong kaum muslimin yang kekeringan. Banyak kegiatan berigas itu. Ya. Kalau kamu ngaji di atas gunung. Belum mungkin ada yang versi softnya, ya, versi lembutnya. Hanya di basecamp itu tidak pakai nanjak. Insya Allah berikutnya vulkanik haji yang ke-5. Insya Allah ini Jawa Timur itu kan atur. Jadi jangan alasan supaya ada kegiatan lalu gabung ke acara-acara yang penuh dengan kemungkaran sementara di situ kita tidak bisa mendakwahi ya teman-teman kita sama sekali. Bahaya. Penghasilan dari usaha yang tidak mendaftarkan produk ke pemerintah. Ya kalau itu jenis bisnisnya itu bisnis yang halal ya halal. Adapun kalau mendaftarkan ke pemerintah itu ada kriteria khusus, antum sudah masuk kriteria kok antum nggak daftar sementara itu diharuskan pemerintah, ya antum berdosa. Tapi dosa ini tidak mempengaruhi kehalalan rezeki antum. Jangan dicampur adukan. Ya, seperti orang nikah siri, sah nggak nikahnya? Sah, tapi dia berdosa karena dia tidak mengindahkan instruksi pemerintah. Ya. Saya yakin juga pemerintah itu ketika memerintah untuk mendaftar itu ada kriteria usaha tertentu. Kalau bakul pentol hujan ya, hotel yang dinti kon daftar kena pajak kena ini remuk kan. Pemasukan Senin Kemis kalau daftar ya. Nah, kecuali sudah punya karyawan 100 itu disuruh daftar ya dan daftar. Kalau nggak daftar,
thayyiban mubarakan fi, selama yang dijual itu adalah benda-benda yang dihalalkan dan tata cara penjualannya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar dan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang yang menyatakan bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi beliau mengartikannya dengan kalimat pemersatu umat. Apakah ucapan ini sudah dalam kategori kekufuran? Dirinci ya, apa maksud pemersatu umat itu? Kalimat tauhid memang pemersatu umat dan kita bersatu di atas kalimat tauhid. Benar itu? Ya, benar. Itu harus dirinci. Ucapan dia ucapan yang global. Kita tidak boleh menghukumi sebelum merinci satu masalah. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, apa hukumnya orang yang mengatakan kadzabta, kamu dusta, kepada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, A-nya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu si B mengatakan kadzabta, ente pendusta. Ini si B ini kafir apa enggak? Ditanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab, harus dirinci apa maksud dari kata pendusta itu. Apakah si B ini mendustakan kalimat tauhid? Kalau dia mendustakan kalimat tauhid, kafir dia. Tapi mungkin juga yang didustakan oleh si B ini bukan kalimat tauhidnya, tapi yang dia dustakan adalah si A-nya yang mengucapkan kalau kamu itu ngomong la ilaha illallah itu kamu itu cuma bohong-bohongan. Ya tidak kafir kalau begitu. Jadi dirinci, termasuk ini juga dirinci. Kalimat tauhid adalah pemersatu umat, itu adalah ucapan yang global. Harus dirinci apa maksudnya. Kalau punya niat dalam hati, apakah sudah termasuk berjanji dengan Allah? Ya, niat toh. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau berkaitan dengan nazar ya harus diucapkan ya. Kalau baru sekedar bisikan hati ya tidak dianggap ya, janji kepada Allah yang kalau seseorang mengingkarinya harus ada menjalankan kafarah. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum kerja di gedung pertemuan yang disewa untuk pernikahan yang di dalamnya ada musik, posisi sebagai bendahara dan marketing? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menjawab karena ini berkaitan erat dengan pekerjaan orang. Nanti kalau saya menjawab boleh ya piye, nek saya menjawab tidak boleh kok. Iku kayak terus cek metu kayak terus kepiye. Jadi pertanyaan berat ini dan sejujurnya saya belum mengetahui jawabannya. Yang rinci nanti ditanyakan ke Ustaz yang lain. Bagaimana hukumnya uang subhat, bunga deposito untuk bayar pajak? Bunga deposito untuk bayar pajak. Ini saya tidak tahu. Karena pajak itu di dalam Islam tidak ada. Dan deposito uang bank itu berarti kan riba. Duit riba tapi digunakan untuk membayar pajak. Tapi pajak ini dirinci oleh para ulama. Ya, jika memang pajak ini hanya dibebankan kepada orang-orang khusus saja, orang-orang kismin, orang-orang miskin, fakir, itu tidak dibebani pajak, dan kemudian pajak ini manfaatnya kembali, asli kembali kepada kaum muslimin, maka sebagian ulama kita membolehkan. Nah, berikutnya penggunaan riba ini, dia itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik harta pokok. Pemilik harta pokok, pemilik deposit, lalu dia ada ribanya ya. Lah ribanya ini tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik deposit ini. Dia harus melepaskan diri dari uang riba tersebut. Harus dia sedekahkan. Sebagian ulama merinci itu hanya boleh digunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya rendahan dan untuk kepentingan umum. Contohnya untuk membangun toilet, untuk beli bis, apa itu? Tahu bis? Ya kayak tabung itu, beton itu, untuk membangun septic tank itu boleh. Tahu septic tank? Ya penampung itu si kuning berlayar ya. Itu boleh untuk bangun toilet,
kemudian untuk pengerasan jalan, untuk pavingisasi misalnya, atau untuk penerangan beli lampu jalan, untuk kepentingan-kepentingan umum, untuk uruk tanah lapang atau jalan atau tanggul, untuk bikin talud dan seterusnya. Apa itu namanya, talud di pinggir jalan, selokan, saluran air, boleh. Yang selain itu tidak boleh. Nah, kelompok ulama yang kedua itu harta riba tersebut harus disedekahkan dan tidak boleh dimanfaatkan, bebas. Yang penting untuk proyek-proyek kebaikan boleh. Sehingga memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Kalau saya kalau menurut penjelasan gimana? Kalau mendesak-desak saya ditanya, ya lebih baik jangan dijadikan uang riba itu untuk bayar pajak. Khawatirnya itu kita masih memanfaatkan uang riba tersebut untuk kemaslahatan pribadi. Khawatirnya juga pajak itu termasuk pajak yang dibolehkan oleh para ulama. Khawatirnya itu, ya sehingga lebih baik jangan digunakan. Harus kita melepaskan diri dari harta riba tersebut. Wallahu ta'ala. Jika dahulu pernah berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan satu maksiat, tetapi sekarang masih sering melakukan maksiat itu, walaupun setelah itu menyesal dan bertaubat, apakah termasuk nifaq i'tiqadi? Bukan. Justru itu satu kebaikan. Tawwaba, seorang yang suka bertaubat. Kalau belum berhasil meninggalkan maksiat, taubat lagi, nanti maksiat lagi, taubat lagi, begitu. Bukan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu artinya kafir. Horor. Itu perkara yang berat, kafir mengkafirkan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, babut takfiri babun khatir, aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Bab mengkafirkan itu bab yang teramat sangat berbahaya sekali banget, teman. Banyak orang memberanikan diri, menceburkan diri dalam masalah mengkafirkan ini. Fasaqatu, lalu mereka binasa, celaka. Wa tawaqqafa fihi al-fuhulu, adapun para ulama yang pilih tanding keilmuannya, kokoh keilmuannya, mereka menahan diri dari mengkafirkan. Fasalimu, sehingga mereka selamat. Wala na'dilu bis-salamati syai'an, kata Imam Al-Qurtubi, dan kita tidak bisa membandingkan nikmat keselamatan itu dengan apapun juga. Jadi bukan kufur i'tiqadi. Kalau memang kita kembali maksiat, tobat lagi, maksiat tobat lagi, seperti itu. Ya. Nanti lama-lama insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan baginya jalan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam bertaubat, gagal sekali, gagal 2 kali, 10 kali, coba lagi taubat, seperti dulu kita waktu kecil belajar untuk berjalan. Kita jatuh bangun lagi, belajar naik sepeda, jatuh mobil lagi. Ya, kita masih kecil lupa kepura kuat sikil brojol ke ngisor dalangan yang mobilnya tadi waktu guys. Tapi itu kita lakukan terus, belajar bertaubat. Sampai kapan belajar bertobat? Sampai mati. Semoga kelak karena keseriusan kita di dalam bertobat, ya, kita nanti mati dalam keadaan sudah bertaubat. Orang sungguh-sungguh mesti akan ditunjukkan jalan Allah baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja teman-teman sekalian bisa kita bacakan dan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan saya ada sedikit pengumuman bahwa Pak Margono, jamaah kita juga, ayahnya Mas Faksi, ya, besanya Pak Arif, itu Mas Faksinya ngaji, Pak Margononya ngaji, ayahnya Pak Margono juga ngaji, besanya Pak Margono juga ngaji. Beliau kedalam kecelakaan, ya, ditabrak orang dari belakang lalu ditinggal lari. Malam ini beliau menjalani operasi. Minta doa kesembuhan dari antum semua, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kelancaran dalam operasi malam ini dan segera memberikan kesembuhan kepada beliau, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Allahumma amin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.